Oke, Tribuners, sekarang saya bersama salah satu tamu penting hari ini, yaitu Bapak Herman Effendi. Beliau sebagai Ketua DPRD Kabupaten Merangin. Jadi beberapa waktu lalu itu nama Herman Effendi ini cukup ngangkat, cukup banyak dicari orang setelah beliau melakukan pencarian kepada 3 atau 4 ya? 4 orang. 4 orang warga anak Merangin yang sempat hilang di Jakarta. Jadi ini sekarang beliau sudah ada di kantor Tribun Jambi. Selamat malam, Bang Herman. Malam. Selamat malam. Terima kasih kepada rekan-rekan Tribun Jambi yang sudah berkesempatan untuk membawa saya wawancara pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, Bang Herman, kita mulai ceritanya nih. Ketika ada anak Merangin yang hilang, yang kemudian abang cari, cerita awalnya gimana, Bang? Abang tahu itu dari mana? Iya, begini. Jadi kita ini, saya dari dulu memang hobi penggiat sosial. Saya juga pecinta media sosial dan sering membaca media online. Ya. Nah, hasil dari pembacaan media online, pada waktu saya kejadian anak-anak kita Merangin, ada berita di online itu 4 orang anak Merangin meninggalkan yayasan Nurul Iman. Ya. Nurul Iman Di Jakarta. Di Jakarta, Kramat Jati, Oke. Jakarta Timur. Nah, karena saya juga berpikir ini anak harus dicari kalau memang tidak kembali ke yayasan. Ya. Nah, pertama yang saya lakukan, karena mengingat saya juga pernah dinas di Jakarta, lebih kurang 6 tahun saya dinas di Batalion Jenis Konstruksi 11, Ya. Berbragawigra di Jakarta Timur juga, Ya. Jatinegara. Oke. Nah, karena maka saya membuat kesimpulan di saat saya melaksanakan dinas di Jakarta bersama teman-teman Komisi 1, 2, dan 3 di kementerian, saya menyempatkan hadir setelah saya melaksanakan dinas. Saya ajak staf saya untuk turun ke di mana tempat yayasan tersebut. Ya. Sehingga alhamdulillah saya selaku Ketua DPRD yang ikut juga peduli, selaku juga orang Merangin, saya turun ke lapangan. Oke. Saya mencari yayasan sesuai dengan nama yayasan itu, dan alhamdulillah yayasan itu dapat dan beralamat di Kramat Jati, Jakarta Timur, Yayasan Nurul Iman. Ya. Setelah saya nyampe di yayasan, saya melihat suasana yayasan cukup bagus. Anak-anak juga yang dididik di sana juga sumringah, ceria. Dan saya berpikir ini yayasan tidak ada permasalahan. Ya. Saya berpikir ini anak-anak Merangin yang mungkin tidak betah di yayasan itu sendiri. Oke. Tentulah saya terpanggil. Hari itu juga saya dilayani, diterima oleh pengurus yayasan. Saya langsung masuk di ruang tamu yayasan, Ya. di kantor yayasan. Sehingga pada hari itu juga saya membuat keputusan, saya ajak orang yayasan pergi ke Polsek Kramat Jati. Nah, membuat laporan Oke. kehilangan, daftar pencarian orang hilang. Ya. Saya langsung dengan pengurus yayasan ketika itu ke Polsek, saya bikin laporan kehilangan, sehingga hari itu kita belum bisa menemukan. Kita break. Hari Kita pertama berpikir, pencarian itu ya, tidak kita, menemukan. Ya, tidak menemukan. Kita Oke. break, kita bedding, kita istirahat. Ya. Nah, itu. Itu kemana aja waktu itu nyarinya itu, Bang? Hari Wah, pertama. kalau untuk mencarinya itu namanya mencari orang hilang, ini kan meraba-raba. Iya, apalagi Jakarta Kenapa? dengan Apalagi sekomplek itu. Jakarta itu kan kita tahu sendiri, Jakarta itu adalah ibu kotanya negara kita Indonesia. Tentulah kota itu lebih besar daripada kota Jambi. Iya, betul. Saya berpikir seperti itu. Nah, ini kan untuk kali pertama saya hanya mengecek yayasan itu sendiri karena saya meyakinkan yayasan itu tidak ada permasalahan. Hari kedua, saya kembali lagi mencari anak-anak itu. Oke. Saya mencari anak-anak itu. Di hari kedua, saya coba turun ke terminal Kampung Rambutan. Kenapa? Karena akses dari Kramat Jati ke terminal Kampung Rambutan itu sekitar 2,5 kilo lah. Oh iya. Nah, mungkin kemungkinan anak-anak itu bisa jalan kaki ke terminal sehingga mereka mencari kendaraan untuk mereka mungkin pulang ke Jambi. Ya. Nah, nyampe di terminal, saya cari di terminal, saya koordinasi dengan para Babin Kantimas, Bapak Babinsa, dan juga pegawai-pegawai Dinas Perhubungan yang ada di terminal tersebut. Ya. Saya melaporkan kepada rekan-rekan
saya sampaikan dengan teman-teman petugas yang ada di terminal itu bahwa kedatangan saya ke terminal ini adalah mencari anak-anak kami Merangin yang keluar dari yayasan dan tidak kembali ke yayasan. Oke. Di Kramat Jati, di Kampung Rambutan itu sendiri, di sana ada rumah namanya rumah singgah. Yeah. Yang mana rumah singgah ini adalah tempat anak-anak jalanan, tempat orang-orang yang memang tidak ada tempat dan mereka bisa untuk sementara singgah di sana. Saya datangi dengan pengurusnya, saya sampaikan dan hari itu kita tidak mendapatkan hasil. Dan ada salah satu petugas mengatakan kemarin ada anak sekitar 4 atau 3 orang jalan kaki. Apakah itu? Nah, itu tidak menjadi kekuatan di hari itu. Terus kita juga koordinasi cari lagi ke terminal Kampung Melayu. Cari terminal Kampung Melayu, ya jalan-jalan seperti itu, sehingga tidak ada juga. Hari kedua tidak ada hasil. Itu. Hari kedua tidak ada hasil. Nah, dilanjutkan lagi di hari ketiga. Ya, itu hari kedua tadi dari terminal ke terminal itu, Pak. Ya. Jadi terminal hari lagi, Pak. Tadi saya mengecek yayasan, Ya. saya yakin yayasan itu benar. Hari kedua saya coba untuk patroli kembali dan tidak ada hasil. Ya. Tapi saya koordinasi dengan Babin Kantimas, Kapolsek dengan babinsa-babinsa yang ada di situ. Ya. Nah, hari ketiga ini karena hari ketiga ini saya harus sempatkan juga. Ya. Kenapa? Karena saya harus kembali ke Merangin karena jadwal dinas saya dan juga tiket pesawat yang harus kembali pada hari ketiga. Tentulah saya berharap di hari ketiga ini kalau bisa dapat. Ya. Nah, di hari ketiga saya coba untuk mencari. Saya langsung ke yayasan yang ada di Kramat Jati di Jakarta Timur. Saya cari di seluruh yayasan yang ada di Jakarta Timur, di Bambu Apus, di daerah Cilangkap, masuk ke dalam sana. Saya coba untuk mencari, saya sebarkan foto-fotonya. Yeah. Dan alhamdulillah pagi saya selesai mencari itu sore. Yeah. Pagi dapat telepon. Salah satu senior kita, senior saya juga, Abang Agusman, beliau juga pengurus Balerik, Yayasan Balerik. Yang mana Yayasan Balerik ini adalah yayasan yang mengurus para anak-anak jalanan se-Jabodetabek. Nah, Abang Agusman ini juga orang kita Jambi, kalau nggak salah orang kita Kerinci. Yeah. Nah, beliaulah yang telepon saya pagi di jam 8, karena saya harus pulang ke Bandara Bungo via Jakarta, Soekarno-Hatta, itu pada jam 1 siang. Nah, dan alhamdulillah saya coba kejar langsung pakaian sudah kita siapkan untuk kembali ke packing. Kita udah packing, masukkan ke tas. Karena kita harus kembali ke Merangin pada pukul jam 14.00 pesawatnya. Sekalian kita harus mengecek anak-anak itu di panti sosial yang ada di Bambu Apus. Yang mana yayasan itu bernama Yayasan Handayani. Handayani yang di bawah di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bertepatan pada hari Minggu. Nah, hari Minggu kita sampai di yayasan tersebut. Kita ketemu dengan salah satu pengurus yayasan itu dan kita kasih biodata kita. Saya sampaikan dengan pengurus yayasan bahwa saya adalah ketua DPRD Kabupaten Merangin. Saya mencari anak-anak kami yang tidak kembali dan informasinya ada di sini, Ibu. Dan Ibu itu mengatakan betul ada. Tapi Bapak, hari ini hari Minggu, tidak bisa kita berurusan. Oke, Ibu, kita tahu ini hari Minggu. Tidak jadi persoalan bagi kami. Kami ingin melihat betul tidak anak-anak ini anak-anak Merangin. Kita memastikan itu ya? Iya, saya bilang betul nggak ini anak-anak Merangin yang 3 orang ini? Ya. Karena kan kemarin awalnya 4 orang yang keluar, 1 kembali. Nah, 3 yang tidak kembali. Nah, yang 3 inilah di yayasan itu. Nah, maka saya sampaikan dengan Ibu pengurus yayasan itu, saya mau melihat, cross check, saya bilang karena apa? Karena ada salah satu ibu daripada anak-anak yang 3 ini sakit.
dan bahkan stroke memikirkan anaknya tidak kembali. Setelah dia mendapatkan informasi anaknya tidak kembali, ibunya stroke. Stroke. Nah, sampai saya ceritakan itu di ibu yang ada di yayasan tersebut. Jadi saya pikir saya sampaikan, Bu, supaya bisa untuk mengobati ibu yang dari anak-anak ini yang sakit. Nah, dan alhamdulillah saya langsung buat video, rekaman video, saya langsung kirim ke Kabupaten Merangin, saya langsung telepon. Sebelum saya ketemu anak-anak itu, saya sudah telepon Bapak Bupati Merangin. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang dituakan di Kabupaten Merangin, dan saya punya hak untuk melaporkan ke beliau, karena beliau juga Bupati. Saya sampaikan dengan beliau, dan beliau sampaikan, Pak Ketua DPR, anak-anak kita tolong bawa kembali ke Merangin, dan nanti kita akan sekolahkan di Merangin saja. Jadi itu pesan Pak Bupati, dan Pak Bupati juga kita koordinasi. Setelah saya koordinasi di yayasan itu, jadi yang mendapatkan anak-anak ini, yang mengamankan anak-anak ini itu Komnas Perlindungan Anak. Nah, yang mana, ketika mereka terlantar itu mereka diselamatkan oleh Komnas PA. Ya, Komnas PA ini kan kita kan lebih tahu dan lebih kita kenal Om dan Bang Aris Merdeka Sirait yang menjadi Ketua Komnas PA Perlindungan Anak ini. Sempat 3 malam sih anak-anak ini di kantor Komnas Perlindungan Anak ini. Setelah 3 malam di yayasan di Komnas Perlindungan anak ini barulah dikasih ke yayasan. Untuk dititipkan ke sana, itu kronologis ceritanya. Jadi kami juga waktu itu mengucapkan terima kasih juga kepada Komnas Perlindungan Anak, kepada Bang Aris Merdeka Sirait, dan juga kepada Panti Sosial Handayani, Yayasan Handayani di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia pada hari itu. Dan kita serah terimakan anak-anak itu sesuai dengan berita acara, bahwa permintaan daripada yayasan itu yang menjemput anak-anak ini di orang tua anak itu sendiri, kalaupun tidak diwakilkan kepada Pak Camat, Kades, dan Pemda Merangin. Maka pemerintah Kabupaten Merangin waktu itu diwakili oleh asisten 1 Bupati untuk menjemput ke sana lagi. Anak-anak itu. Kalau kemudian setelah abang ketemu sama anak-anak itu, kenapa mereka sampai kabur itu? Nah, begini. Jadi anak-anak ini setelah saya tanya, mereka sih tidak ada wajah yang ada tekanan dan shock gitu, dan enjoy dan ceria. Yang jelas setelah saya ajak berbicara, saya sempat kasih uang jajan lah sama anak-anak itu. Ketemu, saya kasih uang jajan. Kalau tidak salah, saya suruh orang jajan cemilan-cemilan gitu, snack-snack kecil-kecilan gitu untuk anak-anak itu. Yang jelas anak-anak itu saya rindu kampung halaman aja, Pak. Saya rindu, kami rindu sama orang tua. Terus kalian nggak betah lagi? Tidak. Kalian diapa-apakan di yayasan ini? Tidak. Memang tidak betah. Berarti mereka tuh keluar karena rindu, Pak? Karena rindu. Jadi waktu itu musim duren. Nah, kami kepingin makan duren katanya. Nah, itu. Jadi atas kerinduan itu, dan juga setelah anak itu kembali ke Merangin dan dijemput secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Merangin, ada beberapa orang anak-anak Merangin juga masih tinggal di sana untuk sekolah dan belajar bidang ilmu agama. Di situ kan yayasan semi juga, pondok pesantren. Bagus, untuk yayasannya sangat bagus, dan saya yakin sekali yayasan itu bukan yayasan abal-abal. Itu berarti di sana bukan hanya mereka berempat yang anak Merangin ya? Bukan mereka berempat, ada lagi yang lain. Dan bahkan di sana anak Merangin yang dulu umurnya 7 tahun sudah mulai sekolah di sana, sampai dia punya istri, keluarga, masih juga masih di yayasan itu. Maka saya berpikir sudah banyak anak-anak Merangin yang di sana. Cuma kemarin selama berdirinya yayasan itu, baru kemarin anak-anak Merangin pergi tidak kembali. Baru terjadi sekali itu. Nah, saya juga agak sedikit merasa merasa sama yayasan itu kasihan juga. Kasihan kita sama yayasan itu. Tapi dia sudah sudah kasih
Sebenarnya kasih yang terbaik ya biaya. untuk anak-anak itu ya. Tanpa biaya sekolah di situ. Jadi berpikir sudah sulit mereka untuk mengajari ilmu, sudah kasih makan, terus anak-anak kita Merangin pergi tanpa izin dan meninggalkan yayasan itu. Dan di hari penjemputan itu saya selaku ketua DPRD dan selaku mewakili juga ada perwakilan asisten satu pemerintah Kabupaten Merangin juga memohon maaf juga kepada yayasan itu atas kesalahan-kesalahan anak-anak kami yang lagi belajar di yayasan tersebut. Tapi kemudian kita ngambil hikmahnya, menarik pelajaran lah dari sana bahwa kok harus jauh-jauh anak-anak Merangin ke Jakarta. Ada nggak Bang rencana membuat sesuatu di Merangin yang kemudian bisa menampung anak-anak yang jadi seperti gini, jadi dengan adanya kejadian anak-anak Merangin meninggalkan yayasan Nurul Amal Kermajati itu, jadi yang Abang Agus Suman yang saya bilang tadi yang punya yayasan Balerik yang ada di Jakarta itu. Nah, beliau telepon saya, Pak Ketua, kita buka yayasan di bidang pengurusan anak-anak terlantar dan panti jompo. Karena saya berpikir ini benar-benar jalan ke surga benar ini sudah. Karena tenaga kita ini kan kita dilahirkan di atas dunia banyak berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi saya berpikir, oke Bang, saya mau. Terus saya dijadikan apa? Udah Pak Ketua jadi inilah Dewan Pembina. Ya udah. Tapi kita nggak punya kantor Bang. Dasarnya kita harus punya kantor. Pakai aja rumah kita. Begitulah keikhlasan saya. Jika memang ada yayasan yang akan memikirkan nasib-nasib anak-anak terlantar, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang orang tuanya yang miskin, walaupun dia lengkap orang tuanya, tapi kehidupannya tidak layak. Nah, maka nanti dengan yayasan Balerik yang ada dibuka di Merangin nanti dapat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan anak-anak kita. Berarti itu yang lagi digagas saat ini, ya ini yang kita gagas. Dan itu nanti akan siap menampung anak-anak Merangin seperti tadi. Setiap. Dan kemudian akan menjadi yang kedua seperti yang di Jakarta tadi, modelnya seperti itu ya. Betul. Tapi untuk menghindari seperti tadi pulang ke Narindo tadi, betul. Pulang ke Narindo kan terlalu jauh. Saya juga berpikir wajarlah kalau anak-anak itu rindu dengan orang tuanya. Betul. Jakarta jauh, ya kan? Itu masalahnya. Kalau dibuat di Merangin mungkin masih bisa sekali 2 bulan sekali. Kalau di Merangin kan mereka kan sebulan bisa, gitu ya. Mereka juga bisa dibesuk walaupun semiskin-miskinnya mungkin orang tuanya mungkin bisa menjadwalkan lah setidaknya dalam 1 bulan 1 kali pun melihat anak-anak mereka mungkin rasa-rasa masih ada kemampuan. Nah, itu. Karena katanya sebesar apapun perhatian orang ke kita, tapi sekecil apapun perhatian orang tua ke kita, itu yang lebih penting. Betul. Nah, jadi antara anak dengan orang tua katanya nggak boleh dipisah terlalu lama katanya. Betul. Oke. Itu menarik tadi Bang bahwa ada artinya kasus yang sempat hilangnya anak Merangin tadi menjadi sebuah pembelajaran baru untuk ditindaklanjuti ke depan. Abang juga sebagai ketua DPRD Bang. Dan rencana ke depan akan seperti apa Bang? Abang sebagai kemudian miniaturnya masyarakat Merangin, aspirasi masyarakat Merangin apa yang kemudian akan Abang sampaikan kepada untuk kemajuan bersama? Yang jelas saya selaku ketua DPRD Kabupaten Merangin, saya ingin berbuat untuk masyarakat ke depan. Bagaimana saya dilantik pada tanggal 30 Agustus 2019 sampai 2024. Masih sangat jauh sekali waktu yang akan saya tempuh ini. Tentulah saya akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Selagi saya bisa untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Dari sisi sosial, dari sisi ikut serta dengan pemerintah. Membuat perencanaan-perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Merangin ke depan yang lebih baik lagi dan lebih mantap lagi, bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Merangin. Tentu kewajiban kami, saya dan teman-teman DPRD sebanyak 35 orang kami di gedung parlemen yang ada di Kabupaten Merangin. Saya yang diberikan amanah oleh partai dan diberikan kepercayaan untuk menjadi leading sector, jadi ketua DPRD Kabupaten Merangin, akan membuat yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Merangin ke depan. Aku
aku satu pertanyaan terakhir ini Bang, sebelum kita closing nih. Seberapa sering Abang menemui masyarakat Abang? Nah, karena saya kan punya memang, saya berpikir, saya kan harus, sampai saya harus pensiun dari TNI. Oh iya, Abang backgroundnya TNI lah, lalu kemudian masuk ke politis ya? Saya harus pensiun dari TNI, pensiun muda, karena untuk saya harus bergabung di partai politik. Nah, ini kan saya tidak mau menyanyiakan, menyanyiakan waktu dengan rekan-rekan sesama-sama karir politiknya. Nah, ini kan perjalanan masih panjang. Sebanyak perjalanan yang saya tempuh nanti ke depan 20 tahun lagi efektif saya. Nah, tentulah sebanyak selama 20 tahun ini saya harus menempuh karir, dan ini karir kan harus terus ke depan. Berhasil di periode pertama ini, mungkin Allah menakdirkan saya mungkin akan bisa naik kelas, ataupun tetap di kelas yang seperti itu. Itulah. Ini yang saya harus susun, bagaimana dalam 1 bulan saya punya perencanaan, dan ini saya lakukan. Di dalam 1 bulan itu saya wajib 3 titik sesuai dengan di bulan itu apa aja kegiatannya. Semacam mungkin walaupun saya bisa bekerja sama dengan salah satu dinas, contoh dinas pertanian. Saya telepon dinas pertanian, Pak Kades, kira-kira produk apa yang ada di dinas pertanian itu yang bisa saya bawa ke bawah. Yang saya bisa bawa ke bawah bersama-sama dengan Pak Kades. Ada Pak Ketua, alat peralatan pertanian. Alsintan. Ya, Alsintan. Baja mini, traktor mini, dan banyak lain. Jadi semacam itu ada celah, udah saya kontak kelompok tani, Pak, kita mau membagi alat Sintan, perlengkapan alat petani. Nah, itu saya lakukan. Sudah itu saya koordinasi lagi dengan dinas perikanan. Pak Kades, kira-kira pengadaan bibit yang ada ini bisa nggak saya bersama-sama dengan Pak Kades untuk memberikan kepada masyarakat yang ada kolam ikannya, karena mereka sangat pas kita berikan bantuan begini. Bisa saya lakukan. Nah, di satu sisi menunggu berita-berita semacam ya musibah, bencana alam, banjir, angin puting beliung, terus orang-orang sakit yang kira-kira satu faktor kekurangan biaya. Itu target saya untuk sering saya kejar. Kalau saya berpikir, karena ini juga tanggung jawab saya selaku politisi, selaku tokoh, selaku ketua DPRD, untuk yang menilainya biarlah Allah nanti yang menilainya. Perbuatan kita ikhlas, saya membantu juga masyarakat ikhlas. Tugas saya membantu masyarakat. Ketika gerakan saya, program saya yang saya lakukan ini menyentuh kepada masyarakat, banyak bergunanya bagi masyarakat, tentulah nanti masyarakat yang menilai sosok bagaimana saya ke depan yang harus diberikan nilai terhadap saya oleh masyarakat. Siap. Oh ya, satu lagi. Kalau nggak salah Abang dulu yang memerintah ketika ada kasus peti di sana yang kemudian sempat banyak 6 orang kalau nggak salah meninggal, sempat dihentikan. Kemudian Abang yang diminta tolong oleh keluarganya untuk karena pencarian sudah sempat dihentikan ya. Makanya saya udah bilang tadi, saya kalau masalah sosial memang saya satu hobi, yang kedua memang ya itulah ada kepuasan saya sendiri. Jadi memang ada kejadian kemarin di Kabupaten Merangin, ada kejadian berapa korban kena longsor, aktivitas penambangan emas tanpa izin yang ada di Kabupaten Merangin di Kecamatan Batang Sungai. Jadi kita sampai ke sana, saya langsung ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, tim BPPD. Jadi pencarian ketika kami Forkopimda turun ke lapangan untuk pencarian ketika hari
yang saya datang itu tidak ada mendapatkan hasil. Ya. Sehingga diinstruksikan lewat koordinasi dengan BPPD daerah Kabupaten Merangin, juga Pemda Kabupaten Merangin, Kodim dan Polres menyimpulkan break sejenak karena dinyatakan berkemungkinan besar yang 2 orang ini yang dicari ini, 2 orang ini Hidup. itu hidup. Ya. Kemungkinan besar dia kabur. Ya. Tapi setelah penyetopan dan break sejenak itu, ada salah satu kepala desa dan warga mendatangi saya, menyatakan bahwa adik kandung salah satu korban yang tertimbun itu datang dari Jawa, dari Pati, dengan didampingi dengan kepala desa untuk ketemu dengan saya. Menyatakan bahwa Pak Kepala Desa menyatakan, Pak Ketua, itu korban masih ada di bawah. Yakin? Terus kenapa harus melapor ke saya? Sepertinya kami harus melapor ke Ketua DPR. Kan harusnya lapor di Polres. Nggak enak sama Pak Ketua DPR. Oke, saya telepon langsung Pak Kapolres. Saya langsung koordinasi dengan Pak Kasat Serse, Kasat Intel, Kasat Serse. Saya langsung telepon BPPD. Saya telepon PU, minta alat beratnya bisa digunakan kembali. Saya telepon Pak Bupati. Sehingga alhamdulillah Pak Bupati perintahkan, oke Pak Ketua, alat masuk lagi. Terkendala minyak, nggak Itu ada. alat sempat keluar ya? Ya keluar tapi tidak jauh. Tidak jauh, Tidak jauh. Hanya di standby di situ mungkin kendala minyak lah ya. Karena ini kan sosial. Mungkin juga orang udah capek juga, udah 3 hari mencari korban itu belum dapat. Tentu kita menyimpulkan, saya bilang hari itu Pak Kades, ini kita cari korban. Soal minyak, alat tidak ada, nanti kita cari sama-sama. Nah, kita cari sama-sama alat itu. Dan alhamdulillah pencarian hari itu korban yang 2 dapat ditemukan. Nah, inilah wujud daripada kepedulian kita lah. Karena memang kalau dipikir itu kan akibat daripada penambangan emas tanpa izin. Bukan masalah penambangan emas tanpa izin itu, tapi kemanusiaannya itu. Yang tertimbun itu bukanlah binatang, tapi yang tertimbun itu adalah manusia sama seperti kita. Maka saya berpikir di saat itu, kejadian itu, bagaimana ketika kita dalam keadaan hidup tertimbun oleh tanah, bagaimana rasanya. Nah, itulah tertariknya saya ketika itu mencari korban-korban yang tertimbun itu. Oke Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua DPRD Merangin. Banyak kisah yang diangkat, banyak hikmah yang ada di situ, dan semoga nanti bersama Bapak Ketua DPRD ini akan membawa Merangin juga lebih baik. Dan tadi ada satu kata kunci yang saya ingat adalah beliau ingin naik kelas, kalaupun tidak di kelas yang sama. Jadi sampai jumpa lagi. Saya Suwasi Tanggang. Salam, selamat malam. Tribun mantap.